Muhammad hanya mendapatkan didikan langsung dari Allah hanya di bulan Ramadan. Yang puasa begitu juga. Kalau kita kan enggak, belum bisa kita menahan hawa nafsu kita. Atur sepertiga buat makan, sepertiga minum, sepertiga buat nafas kita. Tiga. حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون سنة كلها رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. اللهم صل وسلم وكرم وأنزل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus TKM Musalla Nurul Iman yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan agar orang-orang tua kita para pengurus Musalla Nurul Iman diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehariban al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Baik di siang harinya kita masih melaksanakan ibadah puasa, dan di malam harinya kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail. Dan kita minta kepada Allah agar segala amal ibadah kita dari hari pertama sampai malam hari ini dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini dikatakan Sayyidus Syuhur, kepalanya bulan dari 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung dan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Sampai Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatun kullaha Ramadan." Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya umatku tahu apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku akan merengek-rengek minta dijadikan 1 tahun penuh Ramadan. Jangankan umat Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan gelar kalimullah, bisa bicara kepada Allah, beliau pernah merengek-rengek minta Ramadan dijadikan bulan Nabi Musa. Namun kata Allah, wahai Musa,
bulan ini tidak pernah aku berikan terkecuali untuk umat kekasihku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah sampai Nabi Musa pun kepengen ya bulan Ramadan miliknya. Sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan, kalau engkau enggak berikan aku bulan Ramadan, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata di dalam bulan Ramadan banyak keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya apa? Yang pertama, doa kita di bulan Ramadan mustajab. Saat-saat detik kita ingin berbuka puasa, antara kita dengan Allah ini tidak ada hijab lagi. Kalau Nabi Musa walaupun bisa bicara dengan Allah, masih dihijab dengan 70.000 hijabnya Allah. Tapi umat Nabi Muhammad di saat detik-detik menjelang berbuka puasa, antara kita dengan Allah tidak ada hijab lagi. Makanya jangan sia-siain. Ini kan enggak, sekarang justru menjelang berbuka puasa pada ngabuburit, pada jalan-jalan, pada nyari gorengan dan lain sebagainya. Ya, ada yang gocengan sama pacarnya. Ya, kita udah capek-capek dari subuh menahan haus dan lapar. Ya, udah capek kita malamnya kita ya tarawih, kita tadarus Quran, tapi kita habiskan pahalanya untuk apa? Ngabuburit sama pacar kita. Hilang itu semuanya pahala. Walaupun puasanya sah, tapi pahala ini kita nggak mendapatkan sedikit pun daripada ibadah puasa. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun nggak mendapatkan pahala apa-apa terkecuali lapar dan haus doang. Ya, jadi justru detik-detik menjelang ingin berbuka puasa, duduk kita di depan, duduk kita takarub kepada Allah. Disitulah momen yang sangat penting bagi kita. Doa kita lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu hari kita minta ampun kepada Allah, diampunin dosa kita. Maka yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ninggal oleh baby patra gue perukan lagi mau ngapain ya. Nah ini jangan sampai sayang ibadah puasa kita ya, jangan sampai kita kotorin dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, selain doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, yaitu setiap amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat sunnah mendapatkan pahala sholat fardu. Sholat fardu yang kita kerjakan dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Ini nggak pernah kita dapatkan kecuali bulan Ramadan. Kita baca Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap sesuatu amaliyah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, kata diamnya kita di bulan Ramadan masih mendapatkan pahala tasbih. Diamnya doang itu. Ya, jadi nggak lepas daripada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah dulu Rasulullah masuk ke dalam satu masjid, ada sahabat sedang menangis ketika itu. Ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa kau menangis? Aku menangis, aku sedang merenung ya Rasulullah. Kalau nabi-nabi sebelum engkau umurnya ratusan ribuan tahun, umat-umat sebelum umatmu pun ratusan tahun ya Rasulullah, sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya kepada Allah lebih banyak dan pahalanya pun justru lebih banyak daripada mereka dibanding umatmu ya Rasulullah. Sedangkan umatmu
hanya diberikan umur oleh Allah baina sittin wa sab'in, kisaran 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, engkau jangan sedih. Sekalipun aku diberikan umur 60 sampai 70 tahun, kata Nabi, kita diberikan 1 bulan yang namanya Ramadan. Yang hitungannya setiap menit, setiap detik, itu tidak lain daripada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tergantung umatku, dia memanfaatkan betul-betul bulan Ramadan, menjadikan syahrul tarbiyah, syahrul ibadah, atau syahrul maghfirah, dia akan beruntung. Tapi kalau dia dapat mendapat di bulan Ramadan, tapi dia sia-siakan, bahkan dia melakukan perbuatan maksiat, nah inilah orang-orang yang rugi, sehingga tidak bisa menandingi daripada pahala-pahala daripada umat-umat sebelum umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kecil hati, kata Nabi, walaupun 6 sampai 70 tahun, tapi di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad, yaitu kemuliaan daripada bulan Ramadan, dosa-dosa kita dihapus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu hadis dikatakan, kata langit dan bumi pernah mengatakan kepada Allah, ya Rabb, seandainya engkau izinkan aku bicara, kata langit dan bumi, aku akan mengatakan kepada umat Nabi Muhammad, busra jannah. Tidak ada jaminan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat Rasulullah yang melaksanakan ibadah puasa imanan wa ihtisaban, penuh semata-mata karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung, kata langit dan bumi, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya kita harapkan di bulan Ramadan ini. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW aja, manusia yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah, beliau menyambut kedatangan bulan Ramadan bukan dadakan, tapi Rasulullah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Pak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab Rasulullah jadikan bulan istighfar, ya, minta ampun atas dosa-dosanya. Bulan Sya'ban, syahri, kata Rasulullah, bulanku, bulan untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Sehingga masuk bulan Ramadan, dosa kita baik zahir maupun batin itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan kita enteng ibadah kepada Allah. Anggota jawarih kita mudah, ringan, yang akan melakukan ketaatan kepada Allah. Buktinya apa? Ini malam kita tarawih 23 rakaat, ukurannya 130 kilo, berat tiap malam, ya kan? Tapi di bulan Ramadan enteng, apalagi model 5 meg yang saya tahu, aspal, ya. Nah, tapi kalau di luar Ramadan boro-boro 23 rakaat, sholat witir saja kita nggak pernah sebelum tidur. Ya, kita nggak pernah melaksanakan sholat duha. Tapi di bulan Ramadan, masya Allah, ya ringan, mata kita enak baca Quran, lisan kita nggak capek baca Quran. Ya, kita tarawih tiap malam 23 rakaat istiqomah. Ya, nggak terlalu capek dan enak kita rasainnya. Ya, ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah lantaran ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, jadi Allah benar-benar sedang mendidik. Kalau Rasulullah dari kecil mendapat didikan dari Allah, tapi kalau kita umat Nabi Muhammad hanya mendapatkan didikan langsung dari Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, dengan puasa kita diperintahkan untuk menekan hawa nafsu, ya, yang ada di dalam tubuh kita, baik itu nafsu syahwat, nafsu amarah bisu dan lain sebagainya, sehingga dengan nafsu itu kita kengkang dengan melaksanakan ibadah puasa iman dan wahtisaban, anggota badan kita ringan. Ya, coba kalau kita nggak puasa, ya, atau dia puasa
tapi dong bisa menguasai nafsunya, ini pun juga nggak bakal bisa. Ya, nah jadi kita jangan ikutin hawa nafsu kita. Ya, kalau ulama-ulama dulu puasa enggak puasa sama makannya. Kalau sebelum puasa ikan asin, namanya lalapan, tempe tahu, ya puasa begitu juga. Kalau kita kan enggak, belum bisa kita menahan hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan hari pertama opor ayam, ya hari kedua sop daging, ya terus berganti lauknya, ya bahkan buka puasanya dia lontong 4, gorengan 4, olah semangkok. Orang Betawi nggak aci kalau makan nasi, terus maghrib makan nasi sepiring, baru enak tuh orang Betawi. Ya imamnya lama lagi, enakan melonjor habis tarawih. Nah dengan kita puasa kita bisa menahan hawa nafsu kita, badan kita ringan, jaga makan kita, atur sepertiga buat makan, sepertiga minum, sepertiga buat nafas kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomahan dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini, dan kita minta kepada Allah agar kita kelak menutup akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.